Salam literasi. Saya akan membacakan kumpulan cerpen dan memberi komentar yang berjudul Bayangan Kelinci di Bulan karya Bunga D. Prasasti. Kumcer ini diterbitkan oleh Kakar Pohon di Mataram. Ada 5 judul cerpen. 1. Bayangan Kelinci di Bulan, Suara-suara menjelang pagi, Tikus, Selokan, dan Roh Penunggu Kuil. Saya sudah membaca beberapa kali tiap cerpennya. Bayangan Kelinci di Bulan dimulai dari kisah kakak beradik Mika dan Dayana. Mika itu malam-malam melihat bulan seolah-olah ada kelinci di sana, dan baru diberitahu oleh Dayana bahwa sebetulnya ibunya waktu sebelum meninggal dia punya tradisi menceritakan kepada anaknya Dayana, karena Mika tidak sempat diceritakan karena ibunya meninggal duluan. Jadi cerita ibunya itu bahwa ada Dewi kemakmuran dan Dewa Hutan bertengkar sehingga bumi menjadi tidak seimbang. Akhirnya binatang-binatang meninggal, hanya seekor kelinci yang memberikan dirinya jadi korban untuk disacrifice, dikorbankan, dibakar menuju ke bulan, dan itu muncul bayangan di bulan. Itu legendanya. Tetapi di dalam cerita itu sebetulnya Dayana agak sedih karena ada saudaranya datang akan membawa Mika, adiknya. Itu yang membuat dia sedih, ya. Jadi ini suatu kisah pilu dibungkus dengan legenda sedikit. Yang saya suka ada tulisan, cukup dirinya yang sering mencium dan merasakan darah sendiri pada gusi dan bibir. Ya, dan diakhiri dengan cerita si Dayana ini mencari kerosin untuk membakar, mungkin membakar ayahnya atau membakar rumahnya. Kemudian yang kedua berjudul Suara-suara menjelang pagi. Kita bisa tebak kira-kira apa ini. Suara-suara menjelang pagi, ada azan, ada suara ayam berkokok, ada anjing. Ternyata di sini hampir satu cerpen ini tidak ada peristiwa. Jadi kisahnya linear, naratif, ya. Kisah tentang seorang tokoh kau yang harusnya bisa tidur, kenapa tidak bisa tidur dan mendengarkan suara pagi, ya. Dan dia baru saya tahu di sini dia itu sebetulnya didambakan oleh orang tuanya menjadi orang yang baik. Ternyata dia suka minum, padahal pamitnya mengambil kelapa. Lah, diksi mengambil kelapa ini saya temukan paling banyak di Lombok. Ini saya sering lihat orang memanjat kelapa, ya. Terutama di daerah Senggigi banyak sekali orang memanjat kelapa. Saya tidak menemukan di Jawa terlalu banyak seperti di sini. Jadi ini khas di Lombok, saya pikir. Di sini bermain narasi. Kemudian tikus. Kalau kita tahu tentang proses prosa bertema tikus, kita akan ingat novelnya yang terkenal dari Albert Camus, judul Pest, yaitu tikus yang mati di kota Oran, dan itu akhirnya membusuk dan menjadikan penyakit yang membuat seluruh kota ini jadi menjadikan amuba atau menjadi musibah besar, ya. Tapi tikus yang di cerpen ini belum sampai mati, dia hanya kotoran yang dipermasalahkan, ya. Kotoran-kotoran ini yang dijadikan problem, dan tokoh Kusma, istrinya ini sangat peduli dengan kotoran tikus ini sehingga dia mentabukan, tapi suaminya santai-santai. Tikus kot memang wajar naik ke rumah-rumah dan berkeliaran lebih banyak di musim hujan. Jadi sangat sederhana, menyederhanakan peristiwa. Kemudian selokan, barangkali ini suatu metafor. Selokan itu bau, ya. Di sini memang ada tulisan, ada narasi selokan bau, tetapi sebetulnya di dalam ini ada tokoh seorang bernama Miftah yang bapaknya ini selalu santai karena bapaknya ini sudah cerai dan kawin lagi. Akhirnya dia kawin dengan mamanya Miftah ini, dan mamanya ini ternyata tidak pernah setia dengan ibunya karena dia punya
perselingkuhan dengan Pak Min. Jadi dibungkus dengan kisah-kisah dramatis di kampung ya. Jadi ini suatu penyakit di masyarakat dan memang dipotret dengan bagus. Kemudian yang terakhir ada Roh Penunggu Kuil. Ini sebetulnya dibungkus cerita horor. Di dalamnya sebetulnya ada kisah pilu, yaitu tokoh Dengkul, lalu Tutut ya, bahasa Indonesianya ini, Jawanya juga Dengkul. Tokoh ini dari menjadi pengemis, bapak ibunya membuat dirinya jadi pengemis dan dia sangat sedih. Bahkan bapaknya pernah membuat drama seolah-olah tabrak motor dan motornya itu setelah itu dia membuat klaim pada yang nabrak motor supaya sakitnya itu menjadikan lebih dahsyat untuk mengemis gitu, hingga dia lapor kepada di Roh Penunggu Kuil untuk menyiksa bapaknya dan ibunya itu. Jadi Ulkip dan Adeng itu suruh supaya bukan dibunuh tapi disiksa. Yang menyiksa suruh roh itu ya. Pada akhir cerita tokoh ini, anaknya Dengkul ini melompat ke mobil dan dibawa ke hutan dan dia melapor ke hutan itu bahwa bapak ibunya akan disiksa. Kira-kira itu yang saya dapatkan dari bacaan ini. Terima kasih.